Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah Masjid Baitur Rahim yang saya hormati, alhamdulillah kita Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah dan bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga semua ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, malam ini sudah masuk malam 18 ya. Berarti kita sudah puasa 17 hari. Yang perlu kita perhatikan adalah kita sudah capek-capek puasa 17 hari. Kita sudah capek-capek melaksanakan ibadah jamaah, tarawih, witir 17 hari. Yang paling penting adalah bagaimana ibadah yang kita sudah capek-capek mengerjakannya, pahalanya tidak batal, pahalanya tidak bocor. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tailani, beliau mengatakan khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal kalau kita lakukan mampu membatalkan pahala orang puasa. Jadi ayo 5 ini kita jaga, jangan sampai capek-capek ibadah pahalanya batal. Yang pertama kata Rasulullah, al-kadzib, dusta. Makanya puasa-puasa ayo dijaga omongan, jangan sampai kita kemudian berkata dusta. Termasuk dusta dalam hadis dikatakan kafa bil mar'i kadiba ayyuhdita bi kulli ma sami'a. Cukup orang itu dikatakan pendusta kalau senang menceritakan setiap apa yang dia dengar. Ini fenomena di Indonesia. Kita itu kadang-kadang kalau dapat kiriman berita senang sarset. Senang apa? Sarset. Maka kalau kita senang sarset tanpa melihat validitas otentiknya berita, kalau umpama berita itu hoax atau dusta, kita cukup dikatakan pendusta dan itu mampu membatalkan pahala puasa. Makanya ayo Ramadan kalau tidak penting nggak perlu nge-share. Yang jelas-jelas penting nge-share Al-Quran, nge-share hadis, nge-share ceramah itu pasti penting. Tapi sekiranya berita tidak terlalu penting, tidak usah di-share. Yang kedua, al-ghibah, rasa. Ini nikmat. Rasa-rasa itu benar. Para jemaah saya berarti kata ulama, orang yang besok di hari kiamat yang paling selamat itu bukan orang yang paling banyak modal pahalanya, tapi orang yang selamat di hari kiamat itu adalah orang yang paling sedikit penuntutnya. 20 miliar itu banyak sedikit? Banyak. Syaratnya satu, tidak ada yang nuntut 25 miliar. Jenengan punya modal 20 miliar, dituntut 25 miliar. 20 miliar banyak atau sedikit? Sedikit. Kita punya uang cuma 20 juta, itu kecil. Tapi kalau tidak ada yang nuntut, itu murni punya kita. Itu sama dengan orang yang pahala, modal pahalanya banyak. Posone jangkep, wajib jangkep, sunnah jangkep. Sholat jangkep, sholat wajib jangkep, sunnah jangkep, jamaah jangkep. Zakat jangkep, sedekah
Imam Syafi'i beliau mengatakan begini, andai rasa-rasa itu baik, orang yang pertama kali saya rasani ibu saya. Kenapa kok ibu? Karena yang paling berhak mendapat ibadah saya itu ibu saya. Maka kalau ngerasa itu sama dengan ngasih pahala ke orang, maka yang berhak untuk saya kasih pahala siapa? Ibu saya. Jangan sampai dengan ngasih pahala ke tetangga. Makanya grup-grup WA sing isine ngrumpi, stop. Grup-grup media sosial sing isine rasa-rasa, stop. Paham ya? Para jamaah sekalian. Jenengan takon uang itu boleh apa? Jenengan takon kabari mbok seni itu boleh apa? Boleh. Tapi orang yang hati-hati tidak gampang tanya. Karena biasanya ibu-ibu kalau tanya kabar orang, pertanyaan pertama pertanyaan kedua, ketiga sudah mulai menjurus. Pertama tanya, mbok seni kabari lo apa? Wapi, wini kawin ketemu tepas. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, koyo ini gelane rada gede. Nah, itu malah ya. Koyo ini gelane gede. Ditambah mana Pak? Padahal bojone kerjane yang ngono tok. Nah, iso mulai Pak, iso manteng kok sendiri Pak saja. Kadang-kadang kita itu ada jamiah tahlil, jamiah yasin, moco tahlil seperempat, rong jami rasa-rasa. Kadang-kadang kita itu arisan, moco ini 15 menit, sing rong jam itu rasa-rasa. Bapak-bapak kalau keluar kopi itu kira-kira 2 jam, tunggu kopi sak cangkir, kuat ngobrol 2 jam, sing ngobrol apa? Apa ngobrol mati Pak? Ngobrol akhirat? Enggak Pak, rasa-rasa. Mulai toko RW, kenek takmir, kenek sak Prabowo, kenek. Makanya ayo puasa-puasa ini kita jaga, jangan sampai pahala kita gagal, batal gara-gara kita rasa-rasa. Amin. Muji orang itu baik atau tidak? Boleh tidak? Orang hati-hati tidak gampang muji. Karena biasanya kalau muji itu tidak. Wah, takmir itu mati. Durunge masjid buka ke polisi. Dan kalau takmir siji lah, ini lah. Saya ngomong kita. Paham ya? Muji Allah, nyinggung siji nih Pak. Ini yang harus kita hati-hati. Maka diam itu lebih baik. Nomor 3, an-namimah, adu domba. Akuntan media sosial itu sekarang isinya adu domba. Adu domba ulama dengan ulama, ustaz dengan ustaz, dan macam-macam. Ini yang harus kita hati-hati. Yang keempat, al-yaminul kadhibah, sumpah dusta. Yang kelima, ini seperti apa? An-nadharu bisyahwati, melihat dengan syahwat. Ini seperti apa? Para jemaah hormati, ada seorang ustaz itu cerita, melihat paha ayam kampung itu jauh lebih sulit dibandingkan melihat paha manusia. Jangan kalau ingin tahu paha ayam kampung harus datang dulu ke kampung. Apakah setelah datang kampung bisa lihat belum Pak? Beli dulu ayamnya Pak. Apakah setelah beli bisa lihat belum? Kejar dulu. Apakah setelah kena bisa lihat belum Pak? Sembelih dulu. Apakah setelah disembelih bisa lihat belum? Rebus dulu air. Apakah setelah direbus bisa lihat belum Pak? Cabuti isik baru ketok paha ayam kampung putih mulus. Tapi kalau paha ayam kampung sulit, paha manusia gampang. Tidak usah doa. Sampai keliling sak perumahan ini Pak, 10 paha ayam itu repot Pak. Tapi 10 paha manusia gampang ya Pak. Begitu Pak. Makanya puasa-puasa ojo keluyuran, polai ake Pak. Sekarang jalan-jalan itu Masya Allah, tengok kanan kelihatan paha, tengok kiri kelihatan dada, tengok depan kelihatan ketiak. Itu sekarang. Makanya puasa-puasa ayo jaga, gak usah cuci mata. Jangan jadikan pahala puasa kita batal gara-gara kita melaksanakan sesuatu yang menjadikan batalnya ibadah puasa kita. Pun terakhir dari saya, yang kita kerjakan Lailatul Qadar. Benar ya? Kunci Lailatul Qadar itu kata ulama 3. 1, ini dijaga, bukan terawih. Yang paling penting itu kata ulama adalah maghrib jamaah
subuh jamaah. Ini kuncinya. Di hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah mengatakan, "Man shallal maghrib wal isya fi jamaah hatta yanqadi Ramadan faqad akhadha min lailatul qadri bihadzin wafir." Orang yang menjaga maghrib isya jamaah, maka dia kalau dilakukan sampai akhir Ramadan, dia pasti mendapat bagian sempurna dari Lailatul Qadar. Maka ayo jangan tinggalkan maghrib dan isya berjamaah. Jenengan tidak terawih, tidak terlalu rugi. Tapi kalau jenengan tidak maghrib isya jamaah itu rugi, karena pahala maghrib isya jamaah jauh lebih tinggi dibandingkan pahala terawih. Makanya ayo nanti kalau sekiranya jenengan, biasanya kan kalau kita sudah tanggal 15 ke atas itu kan senangnya bukan itikaf, tawaf. Tawaf di mall, tawaf di alun-alun. Biasanya ibadah kita sudah lempar jumroh, yang dilempar bukan kerikil tapi rupiah kertas. Nah ini hati-hati, jenengan boleh tawaf, usahakan tawafnya minimal setelah maghrib isya jamaah. Jangan sampai maghrib isya enggak jamaah. Yang ketiga, subuh. Karena kata Rasulullah, "Man shalla subha fi jamaah," hadis Muslim, "fa ka'annama shalla lail kullah." Orang yang sholat subuh jamaah seperti orang yang sholat semalam suntuk tidak tidur. Jadi kalau mulai sekarang sampai akhir Ramadan jenengan subuh jamaah, maka jenengan seperti orang yang setiap malam tidak tidur. Lailatul Qadar datang kapanpun, jam berapapun pasti datang. Makanya ayo hati-hati subuh jangan sampai jamaah. Di sini ada yang lain jam gitu. Oh, cocok jamaah. Saya kurang setuju kalau yang mulai terlalu awal, resiko tinggi. Biasanya kalau yang mulai jam 12 jam 1 jamaahnya tidak tidur supaya dapat qiyamul. Setelah qiyamul mulai ada program sahur bareng. Sahur sak piring munjuk, ngombe sak ceret. Geleng-geleng ganteng. Kira-kira setelah ini lanjut itikaf atau pulang? Kira-kira kalau sudah pulang lanjut khataman Quran atau khataman Noro? Kira-kira habis Noro subuh di jamaah. Itu